Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmatul imani wal Islam, juga nikmat kesehatan, nikmat kita yang diberikan nafas hari ini, dan nikmat-nikmat yang ada Allah berikan kepada kita untuk menunjang kita melakukan ibadah kepada Allah. Maka hendaknya ketika Allah memberikan nikmat, gunakan nikmat tersebut untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ikhwah sekalian menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk kemaksiatan, untuk melakukan dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam hadis yang ke-20 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis pilihan terkait hukum-hukum Islam. Kita masuk ke hadis yang ke-20, yaitu terkait tentang rasa malu. Redaksi hadisnya an Abi Mas'udin Uqbah ibnu Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Naam. Dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridhoinya, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama, perkataan kenabian yang pertama, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki. Hadisnya di sini. Jadi Nabi mengatakan bahwa ini termasuk wasiat dari nabi-nabi atau nabi yang wasiatnya para nabi. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki malu atau tidak malu, lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Uqbah bin Amr Al-Ansari, yang mana wasiat tersebut juga diwasiatkan oleh Nabi terdahulu. Ya, berarti ini wasiat Rasul juga wasiat nabi-nabi sebelumnya. Ya. Apa itu wasiatnya? Jika engkau tidak malu, lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki. Naam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kita sedang diberikan nasihat rasa malu. Ya, kita sedang diberikan nasihat rasa malu. Naam. Nah, malu sendiri itu memiliki banyak keutamaan. Ya, di sini kita untuk bisa belajar bahwasanya yang malu itu bukan sebuah keburukan sebenarnya. Hukum asalnya malu itu adalah utama. Apa saja keutamaan rasa malu? Banyak, ikhwah. Ya, yang pertama, malu pada hakikatnya tidak mendatangkan tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Jadi rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau seseorang memiliki rasa malu, ini berarti memiliki sifat yang mulia. Makanya ini harus dipupuk sebenarnya. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kata ya Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan semata-mata kebaikan. Melainkan semata-mata kebaikan. Ya. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi juga mengatakan al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu seluruhnya kebaikan. Ya, makanya ikhlas sekalian, kita kalau punya rasa malu, ya, atau mungkin anak kita punya rasa malu, dipupuk. Ya, ini akhlak para nabi. Akhlak para nabi itu adalah mereka punya rasa malu. Makanya kalau misalnya kita punya anak kok jadi pemalu gitu kan, itu jangan dirubah 100% paunya kamu nggak boleh malu, tidak. Tapi kita pupuk dengan tetap pelan-pelan, ya, mengajarkan keberanian, nggak malu kan itu. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhlak para nabi. Ya. Dan juga akhlak para sahabat Nabi, di antaranya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini orang yang atau sahabat yang memiliki sifat malu yang tinggi. Ya, sampai-sampai yang malaikat aja malu kepadanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kecuali kalau kita bicara rasa malu yang tercela misalnya. Ya, nanti kita sampaikan rasa malu yang tercela itu yang gimana misalnya. Ya, di antara rasa malu yang tercela adalah malu dalam menuntut ilmu, malu dalam bertanya. Ini malu yang tercela jelas. Ya, ini yang pertama, bahwa rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian yang kedua, keutamaan malu, Pak. Ya, keutamaan malu, bahwa malu adalah cabang keimanan. Malu itu adalah cabang keimanan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Ya, au bid'un wa situna syu'batan. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Ada 70 sekian cabang. A'laha fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi, ya, cabang iman yang paling tinggi, cabang iman yang paling besar adalah ucapan la ilaha illallah. Jelas ini, Pak.
Seseorang tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak meyakini la ilaha illallah, dia tidak beriman. Dia tidak dikatakan beriman. Ya, makanya paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Cabang iman yang paling rendah. Ya, cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Berarti menyingkirkan gangguan dari jalan itu tanda keimanan, Pak. Meskipun tidak kita katakan kalau nggak dilakukan bukan berarti imannya hilang. Beda kalau la ilaha illallah, kita nggak meyakini la ilaha illallah, ya hilang iman kita. Tapi kalau menyingkirkan gangguan itu ternyata bagian dari cabang yang terendah. Ya, makanya jenengan misalnya di tengah jalan kok ketemu ada beling, ada paku. Ini cabang keimanan kita nih, Pak. Ya, jangan sampai disia-siakan maksudnya. Ayo kita singkirkan. Kita singkirkan. Nah, ya, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang bolak-balik di surga. Sebabnya apa? Karena ada ranting pohon yang disingkirkan gitu. Ada pohon yang dia singkirkan sehingga manusia bisa jalan. Subhanallah. Ya, demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang keimanan. Ya, malu adalah salah satu cabang keimanan. Ya, dalam hadis ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Nabi itu memberi contoh iman itu ada 3. Yaitu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, ya, kemudian menggunakannya dengan anggota badan. Itulah iman. Jadi yang namanya iman itu harus dari hati, lisan, diamalkan dengan anggota badan. Lu dari mana dari hadis ini? Nabi mengatakan paling tinggi la ilaha illallah, qaulu la ilaha illallah. Berarti iman dari sisi ucapan. Kemudian paling rendah menyingkirkan gangguan. Oh, berarti ini iman diaplikasikan dengan anggota tubuh kita, dengan badan kita. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu berarti iman amalan hati kita. Ya, itu berarti iman itu harus hati, lisan, dan anggota tubuh kita. Makanya seseorang kalau cuma mengucapkan saya beriman, ya, dalam hati saya beriman, tapi nggak diaplikasikan dalam anggota tubuh kita, ya itu namanya nggak beriman itu. Kurang keimanannya. Ya, tidak benar. Seperti Abu Thalib itu kan dalam hatinya yakin, Pak, bahwa agama yang benar adalah agamanya Rasulullah. Tapi cuma dalam hati, tidak mau diucapkan dengan la ilaha illallah, tidak mau diamalkan dengan anggota badan, ya tetap masuk neraka, Pak. Sebaliknya kalau iman cuma di anggota tubuh saja atau di lisan saja, hatinya enggak. Ini kayak orang munafik jelas. Ya, orang-orang munafik itu kan kelihatannya beriman tapi hatinya kafir. Naudzubillah. Ya, itu yang kedua, Pak. Jadi cabang keimanan itu ada yang paling tinggi ngucapin la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan, dan salah satu cabang keimanan adalah rasa malu. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, di antara keutamaan rasa malu, Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang malu, Pak. Cinta kepada orang-orang yang memiliki rasa malu. Mana dalilnya? Hadis Nabi, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dikatakan innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a wasitra fa idza tasala ahadukum falyastatir. Kata Nabi, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu maha pemalu. Berarti ini salah satu nama Allah adalah Allah maha pemalu, maha menutupi
sitir, menutupi. Kemudian yuhibbul haya wa sitr. Allah mencintai rasa malu dan ketertutupan. Allah ini cinta. Allah mencintai rasa malu dan ketertutupan. Nah, lalu Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaknya dia menutup diri. Ya, hendaknya dia menutup diri. Itu ikhlas kalian. Ya, jadi larangan kita mandi di tempat terbuka, larangan mandi kita telanjang di tempat terbuka, naudzubillah. Malu. Ya, tentunya di tempat yang tertutup. Ini jadi Allah di sini dikatakan yuhibbul haya wa sitr. Allah itu mencintai rasa malu dan ketertutupan. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara keutamaan rasa malu adalah bahwa malu itu akhlaknya para malaikat. Masya Allah. Kita tahu ya, malaikat itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama malaikat Jibril, terutama para pemikul arsy dan lain sebagainya. Ternyata salah satu sifatnya malaikat, akhlak malaikat adalah mereka juga memiliki rasa malu. Loh, dari mana kita bisa mengetahui malaikat punya rasa malu? Yaitu tadi ketika Utsman mau masuk menemui Rasulullah, lalu Rasul membetulkan pakaiannya karena mau ketemu Utsman, malu gitu kan. Ya, para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau tidak seperti itu kepada Abu Bakar dan Umar? Tapi begitu Utsman yang masuk kayaknya kok malu Rasul. Maka kata Nabi, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang padahal para malaikat merasa malu kepadanya? Jadi apakah saya tidak pantas merasa malu terhadap Utsman padahal malaikat sendiri malu kepada Utsman? Di sini Rasul mengatakan, ya tastahi minhul malaika. Para malaikat itu merasa malu kepadanya. Jadi Masya Allah, ya Utsman bin Affan, malaikat sampai malu gitu. Ya kepada Utsman bin Affan. Nah di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berarti salah satu akhlaknya para malaikat adalah mereka memiliki rasa malu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu keutamaan. Keutamaan yang lain, bahwa malu itu adalah akhlaknya Islam. Dan termasuk akhlak yang baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Malu itu akhlak yang baik. Ya, dikatakan di sini dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli dinin huluqa wa huluqal islami al-haya. Kata Nabi, agama itu atau setiap agama itu punya akhlak yang mulia. Ya, jadi setiap agama mempunyai akhlak yang mulia. Dan salah satu akhlak mulia yang ada di dalam Islam adalah malu. Masya Allah. Ya, adalah memiliki rasa malu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malu itu menjadi akhlaknya orang Islam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya malu itu mencegah pemiliknya dari berbuat maksiat. Malu itu mencegah pemiliknya dari melakukan kemaksiatan. Ya. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang dia menghardik saudaranya. Kenapa? Karena saudaranya ini malu gitu. Dia memiliki rasa malu kan gitu. Ya, maka kata sahabatnya, ya sungguh rasa malu itu merugikanmu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, karena malu itu termasuk bagian dari iman.
Malu itu bagian dari iman. Nah, maknanya apa di sini? Kata Ubaid Al-Harawi rahimahullah mengatakan, maknanya bahwa orang itu berhenti dari perbuatan maksiat karena rasa malunya. Ya. Sehingga rasa malu itu seperti iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiat. Nah, ini yang masih punya rasa malu, Pak, itu insya Allah akan meninggalkan kemaksiatan. Malu, khawatir ketahuan, malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini ikhlas sekalian, kalau masih memiliki rasa malu, insya Allah tetap terjaga dari yang namanya kemaksiatan. Ya. Kemudian, ya, malu dan iman sendiri, ya, di antara keutamaan, ya, malu dan iman sendiri itu sering beriringan. Malu dan keimanan itu ya sering beriringan. Bila salah satunya dicabut, yang lain ikut hilang. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u wal imanu kurrina jami'an. Malu dan iman itu senantiasa digabungkan gitu. Senantiasa bersama. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kata Nabi, apabila salah satunya dicabut, orang misalnya nih, ya, rasa malunya udah dicabut, ya, bisa jadi keimanannya juga ikut kecabut. Sebaliknya seseorang bisa jadi imannya kecabut, ya, rasa malunya juga ikut-ikutan tercabut. Nah, ini kenapa? Ya itu tadi, dua-duanya ya sering beriringan, sering bersamaan, nggak terpisahkan antara iman dan malu. Ya, makanya seseorang bermaksiat itu kan kecabut imannya, berarti secara otomatis kecabut rasa malunya. Naudzubillah. Ya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, malu juga akan mengantarkan seseorang ke surga. Ya, malu itu akan mengantarkan seseorang ke surga. Dikatakan dalam hadis, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Wal imanu fil jannah. Dan yang namanya keimanan ya pasti di surga. Artinya apa? Ya, kalau Anda memiliki rasa malu berarti Anda memiliki keimanan. Keimanan itu tempatnya di surga. Begitu ya. Ya, wal badza'u minal jafa wal jafa'u finnar. Sedangkan perkataan kotor, naudzubillah. Perkataan buruk adalah bagian dari tabiat yang kasar. Sedangkan tabiat yang kasar tempatnya di mana? Di neraka. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keutamaan memiliki rasa malu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, ya, memiliki rasa malu yang tinggi. Ini Rasulullah. Ya, Allah Maha Pemalu, Rasulnya juga memiliki rasa malu. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra fi hidriha wa kana idza kariha syai'an arrafnahu fi wajhihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah itu orang yang sangat malu. Rasulullah orang yang sangat malu, memiliki rasa malu yang tinggi. Nah, baik. Ya. Lebih malu dari gadis pingitan katanya. Lebih malu daripada gadis pingitan. Ya, orang-orang yang dipingit, wanita-wanita yang dipingit itu rasa malunya tinggi. Dan wanita itu harusnya memiliki rasa malu, jangan sampai kecabut tuh rasa malunya. Ya, kata Abu Said, ya, wa kana idza kariha syai', apabila beliau tidak menyenangi sesuatu maka kami dapat mengetahui dari wajahnya beliau. Ya, bagaimana rasa malunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang sahabatnya makan-makan. Ya, lagi ngundang sahabatnya makan-makan. Tetapi apa? Ya,
sahabatnya itu selesai makan pada pulang tinggal 2 orang. Tapi 2 orang ini nggak mau pergi-pergi kan gitu. Ya tidak mau pergi. Makanya Nabi pun pura-pura keluar supaya orang ini paham. Ya, lalu Allah abadikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Ya, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kalian diizinkan untuk makan, ya, dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Banyak sahabat atau banyak orang datang ke rumah seseorang pengen makan itu kalau pas waktu, ya waktu-waktu makan ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai para sahabat Nabi, jangan memasuki rumah Nabi untuk kecuali apabila diizinkan untuk makan, dan gak usah nunggu-nunggu waktu makanannya masak gitu. Terus apa? Walakin idza du'itum, tapi kalau kalian diundang, nah ini berarti undangan. Undangan itu kan macamnya ada undangan walimah, ada undangan syukuran. Ya, ada undangan makan-makan, itu semua yang wajib ya undangan walimah jelas. Ya, undangan walimah kalau diundangnya person per person disebut nama itu jadi wajib. Ya, tapi kalau undangannya umum ya, maka fardu kifayah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, walakin idza du'itum, apabila kalian diundang, fadkhulu, maka masuklah. Fa idza ta'imtum fantasiru wala musta'nisina li hadis, dan apabila selesai makan, ayo segera pulang, segera keluar, jangan memperpanjang percakapan. Ya berarti Pak, ya istilah SMP itu diperintahkan dalam Al-Quran kan gitu. Apa tuh SMP Pak? Ya, setelah makan pulang. Karena Allah mengatakan apa? Kalau kalian diundang makan, selesai pulang. Gak usah nunggu-nunggu, ya disuruh pulang dah gitu kan. Ya, nah di sini ya artinya Allah Subhanahu wa taala ngajarin kita udah segera. Karena apa? Pada saat Nabi lagi ngobrol, lagi ngasih makan, tiba-tiba sahabat udah pada pulang, ada yang belum pulang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala musta'nisina li hadis. Jangan banyak-banyak percakapan. Ayo pulang. Kenapa? Inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Karena yang demikian itu mengganggu Nabi. Nabi itu nggak enak. Berarti Nabi itu istilahnya ada sifat jawani, Pak. Oh, sifat jawani itu ya pakai gitu loh. Jadi ini udah ibarat kata nih satu acara Nabi ngundang sahabat. Ya, ayo makan, dikasih makan. Ya, selesai makan para sahabat pulang, ada 2 sahabat ngobrol, Pak. Gak pulang-pulang. Itu Nabi gak enak. Pulang sana gak enak Nabi jelas. Ya ini berarti Nabi jawani, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah makanya begini, kata Allah Subhanahu wa taala, inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Itu mengganggu Nabi. Fayastahi minkum, dan Nabi malu kepada kalian, mau nyuruh kalian keluar gitu. Ya. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah itu tidak malu menerangkan kebenaran. Nah, di sini ikhwas sekalian. Jadi kalau memang udah selesai makan-makan misalnya kan gitu. Ya, kalau memang waktunya pulang ya pulang. Ya, jadi tadi di sini kalau sudah selesai pulang, ya selesai makan, pulang SME tadi. Ya, nggak usah nunggu ya silakan pulang, nggak gitu. Orang Jawa kan nggak ada Pak, habis selesai monggo yang mau pulang duluan silakan, kan nggak ada Pak, ya kan? Ya pasti kan apa? Nunggu dulu. Bisa jadi orangnya mau ngusir nggak enak gitu. Ya mau ngusir ini orang nggak pulang-pulang gitu kan? Ya ternyata orangnya ini udah selesai tau kan gitu. Ya nggak ada makanan lagi yang keluar misalnya. Ya ternyata nunggu-nunggu. Ya, nah ini jelas tidak tepat. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu rasa malunya tinggi. Pekewuhnya tinggi gitu. Nggak mau ngusir sahabat ya yang dari rumahnya. Nah,
Nah, di sini dari ayat ini atau dari firman Allah surat Al-Ahzab menunjukkan bolehnya kita mengundang makan. Ya, undangan tuh memang macamnya banyak. Ada undangan walimah, ada undangan syukuran, ya, ada undangan mungkin makan dan lain sebagainya, undangan hitan atau akikohan. Ya, dari semua undangan yang wajib hanya undangan walimah, jelas. Kalau memang disebutkan namanya secara detail, ya kepada fulan, ya mohon hadir dalam walimahan, berarti harus datang. Kecuali ada uzur kan gitu. Kecuali memang ada uzur, walimahnya ada di Papua misalnya, kejauhan, ya kan gitu, berat kamu ke sana kan gitu. Berarti ini nggak perlu datang. Nah, ini yang wajib. Yang lain hukumnya kata para ulama sunnah dan yang mubah gitu kan. Artinya tidak semua itu sunnah juga gitu kan. Tapi kalau kita ada teman misalnya syukuran, kita datang silakan. Tapi kalau nggak datang nggak berdosa gitu kan. Beda kalau walimahan, ya. Siapa yang tidak mendatangi walimah faqad asa Abul Qasim, kata Nabi. Siapa yang tidak mau mendatangi walimah urs, berarti dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau undangan walimah. Tapi kalau undangan syukuran, undangan yang an semua kan gitu, itu hukumnya antara sunnah dan mubah. Artinya kalau jenengan nggak datang ya sudah, udzur aja dan tidak berdosa. Nah, jadi sekali lagi Nabi memiliki rasa malu yang tinggi. Ya. Kemudian, ya, kita kembali kepada ayat atau kepada hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Apabila engkau tidak malu, lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki. Nah, apa makna hadis ini, ikhwas sekalian? Para ulama berbeda pendapat antara mengenai maknanya. Ya, apabila engkau tidak malu, lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki. Pendapat pertama mengatakan ini maknanya celaan. Ini maknanya celaan. Ya, jadi mengandung celaan dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Seakan-akan Rasul itu mengatakan, kalau kamu nggak punya malu, silahkan kamu berbuat sesukamu, mau berbuat dosa, mau apa, malumu udah hilang. Gitu. Nah, ini celaan namanya. Ya, artinya kalau seorang udah nggak punya rasa malu, ya pasti dia akan melakukan kemaksiatan. Ya, makanya tadi Pak, rasa malu itu akan menghalangi seseorang dari bermaksiat. Ya, akan menghalangi seseorang dari kemaksiatan insya Allah. Karena apa? Khawatir ketahuan. Ya, khawatir kalau misalnya kelihatan misalnya nyuri dan lain sebagainya, kan bahaya gitu kan. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti pendapat pertama mengatakan ini hadisnya berisi celaan. Kalau kamu nggak punya malu, silakan berbuat sesukamu. Ya, silakan kamu mau berjudi, kamu mau berzina, ya, kamu mau melakukan kemaksiatan. Nauzubillah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu mengandung perintah bukan celaan atau penjelasan, ibarat kata gitu. Ya. Artinya apa? Maknanya jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki. Ya, artinya ya silahkan kamu, ya, barang siapa tidak memiliki rasa malu, maka ia berbuat apa saja yang diinginkan. Ya, silahkan untuk beribadah. Jadi jangan supaya kita ini tidak malu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah tersebut mengandung arti pembolehan. Maksudnya jika engkau akan mengerjakan sesuatu, maka lihatlah. Jika perbuatan itu merupakan perbuatan atau sesuatu yang menjadikan engkau tidak merasa malu kepada Allah dan kepada manusia, maka lakukanlah. Jika tidak, tinggalkanlah. Ya, mana yang paling benar dari dua hal ini? Wallahu a'lam, ikhwah. Ya,
kita lihat yang lebih tepat adalah bermakna celaan. Maksudnya apa? Kalau seseorang udah nggak punya rasa malu, ya silahkan berbuat sesuatu. Kan tadi di awal kita sudah mengatakan, yang menghalangi seseorang dari kemaksiatan adalah rasa malu. Ya, mau judi, nanti kalau ketahuan malu. Berzina, malu. Maka ini yang benar. Tapi ketika rasa malu udah dicabut, maka Nabi mengatakan, kalau kamu sudah nggak punya rasa malu, fasna ma syi'ta. Silahkan kamu berbuat sesukamu. Ya, apapun yang kamu lakukan terserah. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menghukum. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ya, kalau rasa malu hilang, ya, seseorang itu bisa jadi akan terjatuh di dalam kemaksiatan. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat malu itu ada beberapa hal. Ada 2 jenis rasa malu. Ya, yang pertama adalah yang merupakan watak tabiat. Ya, rasa malu yang memang sudah merupakan tabiatnya dia. Ya, sudah merupakan ya sifatnya dia. Ya, malu seperti ini adalah akhlak yang mulia. Jadi kalau ada seseorang memiliki rasa malu, bagus. Ya. Karena apa? Kalau sifatnya memiliki rasa malu, itu adalah apa? Kebaikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlaku kepada seorang sahabat Nabi, namanya Asy'ath Abdul Qais. Ya, dikatakan bahwasanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Al-Asy'ath Abdul Qais, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya kamu punya 2 sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Rasa sabar dan malu. Punya rasa malu. Kata Al-Asy'ath, ya Rasulullah, ana atahallaku bihima amillahu jabalani alaihima. Kata Al-Asy'ath Abdul Qais, ya Rasulullah, apakah keduanya adalah atas usahaku berusaha memiliki rasa malu, belajar memiliki rasa malu, atau Allah berikan kepadaku? Ya, orang kan macam-macam tuh yang diberi sifatnya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, balillahu jabalaka alaihima. Tetapi Allah memberimu ya rasa malu dan sabar ini kepadamu. Maka kata Al-Asy'ath, segala puji bagi Allah, alhamdulillah ya, yang telah menjadikanku memiliki perilaku ini yang dicintai Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu terkadang memiliki akhlak yang Allah berikan. Ya, ada orang yang memiliki akhlak lemah lembut banget gitu. Di sisi lain ada orang yang memiliki akhlak apa? Ya, sabar. Ya, ada juga orang yang memiliki dari kecil udah punya rasa malu, Pak. Makanya tadi saya katakan, kalau punya anak memiliki rasa malu dari kecil, itu jangan berusaha untuk dihilangkan, tapi dipupuk, Pak, karena ini akhlak mulia. Nah, boleh punya malu, tapi kalau untuk ya belajar nggak boleh malu ya, kan itu. Ya, dijaga itu rasa malunya. Ya, kenapa? Tadi Nabi mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, makanya ini ikhlas kalian, ya malu seperti ini menghalangi seseorang untuk mengerjakan perbuatan buruk biasanya. Ya. Nah, makanya Al-Jarrah Ibnu Abdullah Al-Hakami mengatakan, ya taraktu dzunuba arba'una sanatan, ya, saya pernah aku tinggalkan dosa selama 40 tahun. Sebabnya apa? Karena malu. Ya, karena memiliki rasa malu. Nah, itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis malu yang pertama adalah orang diberi sifat oleh Allah.
Malu yang kedua adalah memang yang diusahakan. Ya, diusahakan, timbul karena usaha. Ya. Nah, ini bagaimana hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memupuk rasa malu supaya muncul dan supaya kita bisa memiliki sifat malu tersebut kan gitu. Yaitu dengan cara yang pertama adalah dengan mengenal Allah lebih dekat. Ya, dengan mengenal Allah lebih dekat, maka insya Allah lama-lama akan muncul rasa malu, Pak. Ya, akan muncul rasa malu. Ya, yaitu dengan mengenal dan mempelajari sifat-sifat Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, belajar tauhid itu bukan hanya sekedar untuk menguatkan tauhid kita, tapi bisa jadi untuk menumbuhkan akhlak yang mulia juga. Ya, untuk menumbuhkan sifat yang baik gitu. Ya. Makanya orang yang belajar tauhid bisa jadi akan muncul rasa takut kepada Allah, ini akhlak yang mulia. Ya. Bisa jadi akan muncul rasa malu kepada Allah, ini juga akhlak yang mulia. Macam-macam, Pak. Ya, jadi ya, ketika kita belajar tauhid itu sebenarnya bukan hanya sekedar kita belajar akidah yang menguatkan tauhid kita supaya kita tidak menyekutukan Allah, karena kita tahu ya itu menjadi sebuah hal yang penting belajar tauhid sebenarnya dari sisi keyakinan. Makanya ya dikatakan bahwa a'dhamul wajibat aujabul wajibat alal insan alal abdi huwa tauhid. Kewajiban paling pertama untuk manusia apa? Ya tauhid. Nggak ada yang lain. Tauhid dulu. Dan larangan paling utama yang dilarang untuk seorang hamba adalah syirik. Nah, itu kita belajar di situnya. Tapi kalau kita sudah terus belajar tauhid, akan muncul satu rasa malu kepada Allah. Ya Allah, ketika kita mau maksiat, malu sama Allah. Udah ngasih nikmat, ya, udah ngasih banyak sekali karunia kepada kita, kenikmatan kepada kita. Kok kita mau maksiat? Kan muncul rasa malu, Pak. Muncul rasa takut kepada Allah. Dan inilah intinya kalau kita belajar al ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah menghasilkan seseorang takut kepada Allah. Ya, kalau saya melakukan ini, Allah akan murka kepada saya. Ya, kalau saya melakukan ini, Allah akan marah dan lain sebagainya. Padahal yang kita inginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu kan yang kita cari. Nah ini, jadi ikhwas sekalian, inilah mengapa pentingnya kita belajar tauhid. Mempelajari tauhid. Kenapa? Ya itu tadi. Ya, dengan kita belajar tauhid akan muncul rasa malu, akan muncul rasa takut. Ya, akan muncul macam-macam akhlak yang mulia dan lain sebagainya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ngajarin tauhid di Mekah itu kan sampai 13 tahun lamanya, Pak. Ya. Nah munculnya sahabat-sahabatnya apa? Sahabat-sahabat yang ya kuat tauhidnya, tapi juga malu, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhlas sekalian. Jadi dengan kita mengenal Allah, mempelajari sifat-sifat Allah, seorang hamba akan merasa malu. Terutama malu kepada Allah. Dan ini yang paling penting. Malu kepada Allah itu gimana? Ya ketika tadi, ya saya mau melanggar larangan Allah, ya Allah malu Allah ngelihat saya, Allah udah ngasih rizki, Allah udah ngasih nikmat, Allah udah ngasih karunia, masa saya mau maksiat? Kan gitu jadinya. Ya ada rasa malu dan itu yang terpenting. Makanya tadi kita mempelajari sifat-sifat Allah. Kemudian diantaranya juga mengingat nikmat-nikmat Allah tadi. Ya, mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mengingat kenikmatan Allah berarti hendaknya kita malu gitu. Ya, kita tiap hari bisa nafas gratis. Nggak ada tuh ya Allah ngasih, ayo kamu bayar, kan enggak. Begitu kita nggak bisa nafas, nggak bisa dapat oksigen, harus pakai ya tabung, nah ini bayar kan akhirnya. Ya,
Padahal kita tiap hari ini sekarang ngirup udara gratis. Ya nggak ada tuh istilahnya bayar. Kalau kita bayar itu berapa yang harus kita bayar kan gitu. Ya. Kok iya sambil kita memikirkan nikmat, kok malah pengen maksiat, naudzubillah. Apalagi menyekutukan Allah. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan kita harusnya malu. Ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga caranya yang lain adalah dengan menyadari kurangnya rasa syukur kita kepada Allah. Nah, ini. Ya. Rasa syukur itu kan ya, Pak ya. Kita bersyukur itu kan dengan 3 hal. Ya, dengan hati, lisan dan anggota badan. Dengan hati itu gimana? Meyakini nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah. Ini berarti bersyukur dengan hati. Lisan kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kita sampaikan kepada yang lain, saya dapat nikmat. Kemudian anggota badan apa berarti? Jadikan kenikmatan Allah untuk ketaatan kepada Allah. Nah ini. Banyak orang kasih nikmat tapi malah untuk maksiat. Nah, berarti kan kurang bersyukur ini. Kita sadari bahwa kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa harta-harta yang kita keluarkan di jalan Allah ya sejatinya buat kita sendiri, buat kebaikan kita sendiri, dan ini sudah bolak-balik kita sampaikan, ibadah yang kita lakukan itu kembalinya ke siapa? Ya kepada kita. Bukan Allah yang butuh, Pak. Jangan sempat atau jangan berpikir, oh Allah butuh dengan ibadah saya. Enggak, Allah nggak pernah butuh dengan ibadah kita. Ya, kalau kita ibadah, ya kembalinya kepada kita masing-masing. Ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ya li anfusikum. Ya, wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik, ya, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, gitu kan. Tapi kalau kalian berbuat jahat, ya berarti kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ya. Itu kaidahnya kan gitu, Pak. Ya, kamu ibadah ya untuk dirimu sendiri. Kamu berbuat baik ya untuk kebaikan dirimu sendiri. Tapi kalau sebaliknya kamu berbuat buruk, ya untuk dirimu sendiri juga. Makanya Allah katakan di dalam surat Muhammad ayat 38 misalnya. Allah berkata, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Barang siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Ya, ini ikhlas kalian. Ya, jadi bahwa rasa malu itu ada 2 jenis yang timbul ya karena Allah memiliki sifat, yang kedua timbul karena ada usaha. Dan usaha tadi yang pertama dengan mengenal Allah, yang kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat malu. Ini tentunya berteman dengan orang-orang yang memiliki sifat malu kepada Allah, maka itu akan menjadikan kita memiliki sifat malu. Nah, apa sifat malu yang tercela hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yaitu rasa malu dalam menuntut ilmu. Nah, ini nggak boleh. Ya, malu untuk menuntut ilmu, malu untuk ngaji. Mau ngaji malu kan gitu. Suruh sholat jamaah malu nggak pernah sholat jamaah. Ini malu yang tercela, Pak. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan sombong. Orang yang malu dan sombong. Nah, ya. Ini makanya orang kalau nuntut ilmu ya nggak boleh malu. Ya, kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin tidak dipahami bisa ditanyakan. Kita ambil contoh wanita-wanita dari kalangan Ansor. Ya, di mana wanita Ansor dikatakan oleh Aisyah, ni'man nisaul Ansor.
Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Lam yamna'huhunnal haya an yatafaqahna fid din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama, Pak. Ya, jadi apa? Wanita-wanita Ansor memiliki rasa malu. Tapi rasa malunya ya tidak menghalanginya untuk belajar. Ya, jadi orang kalau malu dalam belajar ya udah rusak, Pak. Ya, dia tidak akan mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Makanya kita lihat contoh misalnya Ummu Sulaim yang pernah bertanya kepada Nabi perkara yang mungkin tabu. Kata Ummu Sulaim, ya beliau ingin bertanya tentang mimpi basah. Tapi beliau ya awalnya malu. Cuman akhirnya memberanikan diri kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, Innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Ini untuk menghilangkan rasa malunya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, Allah nggak malu untuk kebenaran. Beliau mengatakan, fahal alal mar'a min guslin idah talamat. Apakah seorang wanita wajib mandi apabila dia mimpi basah, mimpi junub? Itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, naam idza ra'atil ma, iya kalau dia melihat air mani. Nah ini, jadi Ummu Sulaim awalnya malu, mau nanya nggak ya, nanya nggak, ya akhirnya nanya. Pertanyaannya mungkin sedikit, ya malu gitu kan. Ya Rasul, wanita ini mimpi basah, mandi gak ya? Ya. Ternyata kata Nabi, iya kalau dia melihat air mani, ya harus mandi. Ya, tapi kalau mimpi ternyata nggak ada air mani, berarti ya harus mandi kan gitu. Ya. Nah di situ sempat Ummu Sulaim mengatakan, apakah wanita keluar air mani? Iya keluar. Ya, keluar atau mimpi basah, mimpi basah. Nah ini untuk wanita jelas. Ya, maksudnya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Kaedahnya dalam mandi junub itu adalah di air mani. Kalau seseorang lihat air mani paginya, ya wajib mandi, mau dia ngerasa mimpi atau enggak. Gitu. Ya, ternyata di celana dalamnya misalnya ada air mani, ya tetap harus mandi, wajib mandi besar. Meskipun kayaknya tadi malam saya nggak mimpi, kok celana saya basah dengan air mani misalnya. Maka dalam kondisi ini dia harus mandi wajib. Sebaliknya, kalau orang merasa mimpi basah, ya, tadi malam tuh mimpi basah, tapi paginya kering nggak ada air mani, Pak. Ya, nggak ada air mani. Maka orang ini tidak wajib mandi, kan itu. Tidak wajib mandi. Kenapa? Nggak ada air mani. Nah itu kaidahnya yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim tadi. Jadi kalau ya ada bekas air mani berarti mandi. Kalau nggak ada, meskipun tadi malam ngerasanya mimpi basah, ya tetap tidak mandi. Nah, ya kemudiannya yang terakhir, ya ikhwas sekalian, terkait rasa malu ini adalah bahwa wanita lebih berat dan lebih utama untuk memiliki rasa malu. Ya bagi wanita muslimah. Nah. Dari mana dalilnya? Yaitu salah satu atau salah seorang anak perempuan yang dimiliki oleh mertuanya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa lari dari kejaran pasukan Fir'aun sendirian tanpa membawa apapun, nggak siap untuk kabur. Kenapa? Karena khawatir ditangkap kabur. Begitu kabur masuk ke negeri Madian, lagi duduk ngelihat ke orang pada ngambilin air di mata air. Ada dua orang wanita lagi menjauh nungguin mereka selesai ngambil air, padahal itu berat. Artinya mata airnya ditutup dengan hal yang atau mungkin batu yang berat, tidak bisa dibuka kecuali oleh beberapa orang. Ya begitu selesai, wanita ini nggak bisa ngangkat otomatis. Nabi Musa menawarkan bantuan. Kenapa? Ya kami punya ayah sudah tua renta, dan kami akan mengambil air untuk peternak kami. Batu atau tutup air yang biasanya digotong oleh beberapa orang, 4 orang dan sebagainya, dengan Nabi Musa cukup 1 orang.
Ini menunjukkan kekuatan Nabi Musa. Lalu dikasihlah air mereka. Lalu mereka pulang. Nabi Musa kembali lagi kepada pohon berteduh dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Tiba-tiba datang salah satu wanita tadi. Di dalam surat Qasas ayat 25 Allah mengatakan, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Salah satu wanita tadi dari kedua perempuan tadi datang kepada Nabi Musa dengan kondisi memiliki rasa malu. Jadi wanita itu datang dengan malu-malu, Pak. Nah, ini sifatnya wanita muslimah tuh memiliki rasa malu. Ya, memiliki rasa malu. Ya, nah, wanita inilah yang nanti akan menjadi istrinya Nabi Musa alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wanita tadi datang disuruh ayahnya untuk memanggil Nabi Musa. Ya. Cara berjalannya seorang gadis yang suci, terhormat. Dia nggak genit, dia nggak seronok, tidak angkuh, apalagi merangsang, naudzubillah. Ya, jadi benar-benar rasa malu diliputinya. Ya, saat dia berjalan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang baik adalah wanita yang suka menjaga rasa malunya. Dia malu kalau misalnya membuka auratnya. Dia malu kalau dia berhias berdandan karena dilarang oleh Allah. Dia malu kalau harus campur baur dengan laki-laki. Dia malu kalau menjadi wanita yang tidak punya adab di dalam Islam. Naudzubillah. Kita lihat wanita zaman sekarang, mereka suka keluyuran di malam hari, tomboy, buka aurat. Ya, berarti ini sudah nggak memiliki rasa malu, bahaya. Ini adalah hal yang bahaya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang rasa malu. Ya, intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, bahwa rasa malu itu adalah hal yang baik. Kalau bisa dipupuk. Yang belum punya rasa malu, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu untuk melakukan kemaksiatan, malu untuk melakukan dosa. Nah, ini yang harus dipupuk. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis yang kita sampaikan malam hari ini, bahwa malu adalah salah satu wasiat yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. Kemudian rasa malu itu semuanya baik. Ya, jangan dihilangkan tapi dipupuk. Tapi jangan juga menjadi malu yang tercela tadi. Ya, malu untuk menuntut ilmu. Ya, kemudian ya, malu itu juga mendorong pemiliknya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, itu beberapa hal dari hadis ini yang bisa kita sampaikan. Ya, intinya ikhlas kalian, semoga Allah menjadikan kita memiliki rasa malu, terutama dalam menjalankan kemaksiatan. Malu untuk bermaksiat, malu untuk berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Sudah hampir jam 9, maka saya cukupkan dulu untuk kajian di sini. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk ikhwas kalian agar memupuk diri kita memiliki rasa malu. Ya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Ini saja yang kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.